Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita bahas bab ketiga tentang termokimia. Termo artinya panas, kimia reaksi kimia. Berarti termokimia adalah reaksi kimia yang membebaskan kalor atau reaksi kimia yang membutuhkan kalor. Perhatikan reaksi kimia yang terjadi pada gelas kimia. Reaksi kimia ada yang melepaskan kalor, dinamakan reaksi eksoterm. Reaksi kimia ini dalam termokimia dinamakan sistem. Sedangkan di luar reaksi kimia dinamakan lingkungan. Jadi reaksi eksoterm adalah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan sebaliknya, apabila ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, itu dinamakan reaksi endoterm. Jadi reaksi endoterm adalah perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Sistem ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Reaksi yang terjadi pada gelas kimia dinamakan sistem terbuka karena perpindahan energi sangat bebas dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, sistem tertutup. Misalkan reaksinya terjadi pada tabung reaksi yang disumbat oleh gabus, maka perpindahan kalor sangat terbatas, baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Sedangkan sistem terisolasi benar-benar tidak terjadi perpindahan kalor, baik dari lingkungan ke sistem maupun dari sistem ke lingkungan. Contohnya yang terjadi pada termos. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Kita mau mengukur berapa kalor yang dihasilkan dari pembakaran gas metan menjadi CO2 dan H2O. Reaksi pembakaran termasuk reaksi eksoterm, berarti akan menghasilkan energi. Jadi tulis D. Sebaliknya, kalau reaksinya endoterm, maka bereaksi membutuhkan energi. Energinya berada di ruas kiri. Itulah bedanya reaksi ekso dan endo. Nah, untuk mencari kalor yang dihasilkan dari pembakaran 1 mol metana, kita gunakan Q total sama dengan Q sistem ditambah Q kalorimeter. Q sistemnya sama dengan MC delta T, M massa, C kalor jenis, delta T nya perubahan suhu. Q kalorimeter C besar kali delta T, kapasitas kalor kali perubahan suhu. Jika massa CH4 yang dibakar seberat 0,16 gram, kemudian dapat menaikkan suhu air yang massanya 1000 gram, suhunya naik sebesar 1,56 derajat Celcius, dan kapasitas kalornya 958. Kita cari Q sistem dulu. Q sistem sama dengan MC delta T, berarti massa air 1000 kali kalor jenis air
4,18 sama dengan lagi delta T nya 1,56, maka hasilnya adalah 6.520 Joule. Jadi satuan kalornya adalah Joule. Sekarang kikalorimeter sama dengan kapasitas kalor kali delta T, berarti 958 kali perubahan suhunya 1,56 sama dengan 1494 1494 Joule. Nah, sekarang masukkan ke dalam Ki total. Ki total, Ki sistemnya 6.520 ditambah Ki kalorimeter 1494 sama dengan 8.014 Joule. Kita ubah ke dalam kilo, berarti dibagi 1000, 8,014 kilo Joule. CH4 yang dibakar adalah 0,16 gram. Sedangkan yang ditanya berapa delta H dari pembakaran 1 mol CH4. Kita cari mol CH4 dulu, yang dibakar sebanyak 0,16 gram. Sedangkan MrCH4 C12 ditambah H1 kali 4 tambah 4 sama dengan 16, sama dengan 0,01 mol. Pembakaran 0,01 mol CH4 menghasilkan kalor sebesar 8,014 kJ. Berapa kalor yang dihasilkan pada pembakaran 1 mol CH4? Berarti 8,014 dibagi 0,01 sama dengan 801,4 kilojoule. Delta H sama dengan min Q. Sedangkan kalor yang dilepas sebesar 801,4 kilojoule. Delta H sama dengan min Q, kita masukkan, berarti delta H-nya sama dengan min 801,4 kilojoule per mol. Berarti reaksinya adalah eksoterm karena melepaskan kalor. Lanjutkan dengan persamaan termokimia. Contohnya, H2 gas direaksikan dengan setengah mol O2 gas menghasilkan 1 mol H2O liquid. Nah, ditambah delta H. Delta H berarti perubahan entalpi sebesar min 285,5 kilojoule. Berarti reaksi ini termasuk reaksi eksoterm karena delta H-nya min. Eksoterm berarti membebaskan kalor. Berarti dibacanya reaksi pembentukan 1 mol H2O melepaskan kalor sebesar 285,5 kilojoule. Jadi kalau sudah ada kata membebaskan kalor,
minnya jangan disebutkan. Jadi membebaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Nah, sekarang kalau reaksinya dibalik, 1 mol H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2. Berapa delta H-nya? Reaksi yang pertama pembentukan H2O. Sekarang dibalik, berarti lawannya penguraian H2O sama-sama 1 mol, maka delta H lawannya min menjadi plus 285,5 kJ. Jadi kalau reaksinya dibalik, tinggal tandanya berlawanan. Dibacanya penguraian 1 mol H2O menjadi H2 dan setengah O2. Ini dibacanya membutuhkan kalor sebesar 285,5 kJ. Sekarang bagaimana kalau penguraian 2 mol H2O? 2 mol H2O liquid berarti menjadi 2H2 gas ditambah 1 mol O2 gas. Berapa delta H-nya? Kalau 1 mol delta H-nya plus 285,5, maka yang 2 mol tinggal 2 kali 285,5, berarti plus 5,517 kilo joule. Delta H-nya sama dengan plus 571 kilo joule. Kalau 3 mol berarti tinggal kali 3 dan seterusnya. Cara menggambarkan diagram energi dari reaksi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H min 285,5 kJ. Diagramnya seperti ini. Ini menunjukkan entalpi H, kemudian H2 ditambah setengah O2 kita gambarkan di atas, karena nanti delta H-nya min, berarti arahnya ke bawah. Kalau positif arahnya ke atas. Berarti H2 ditambah setengah O2, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H sama dengan min 285,5 kJ. Jadi kalau min arahnya ke bawah. Nanti kalau plus berarti arahnya ke atas. Sekarang reaksi yang kedua, H2O terurai menjadi H2 ditambah setengah O2. Tinggal mengganti panah dari bawah ke atas. Maka delta H-nya sekarang berubah menjadi plus 285,5 kJ. Nah, itu cara menggambarkan diagram energi entalpi standar. Lambangnya delta H0. Yang mau kita bahas delta HF0, delta HD0 dan delta HC0. Delta HF0 berarti perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa menjadi dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm, atau pada 2
298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Sekarang delta HD0, perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Dan satu lagi delta HC0, perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Kita bahas delta HF0. Delta HF0 ini perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Contohnya, unsur yang paling stabil berarti hidrogen itu stabilnya H2, kemudian nitrogen N2, oksigen O2, F dulu, F2 golongan 7A, F2 Cl2 Br2 I2, kemudian P4 S8. Sedangkan unsur yang lain monoatomik, misalkan Na. Ini unsur yang stabilnya monoatomik. Jadi yang bukan monoatomik H, NO, F, Cl, Br, I, P, dan S. Yang lainnya monoatomik semua. Contoh Na, Mg, besi, Fe, dan seterusnya. Contoh dari delta HF0. Delta HF0 H2O, pembentukan 1 mol H2O. Berarti H2O nya di ruas kanan, pembentukan 1 mol H2O, koefnya harus 1 dari unsur-unsurnya yang paling stabil. H berarti kita pakai ini H2. O kita pakai O2. Baru disetarakan H2, O nya di kiri 2, di kanan 1. Bukan O kanan yang disetarakan, bukan, karena koefnya harus 1. Jadi O yang sebelah kiri yang harus sama dengan kanan, berarti 2 kali setengah. Nah, ini yang dinamakan reaksi pembentukan standar. H-nya berupa gas, O2-nya berupa gas, H2O-nya bisa berupa gas, bisa berupa liquid. Misalkan liquid dengan delta HF0 sama dengan min 285,5 kilojoule per mol. Nah, buat delta HF0 harus per mol karena pembentukan 1 mol senyawa. Contoh yang lain, delta HF0 NaCl. Buatkan persamaan termonya. Pembentukan NaCl, gambarkan lagi NaCl ruas kanan. Pembentukan 1 mol NaCl yang berasal dari unsur-unsurnya yang paling stabil, berarti Na dan Cl. Tuliskan dulu Na dan Cl. Nah, kita perhatikan Na masuknya diatomik bukan? Nah, monoatomik, berarti tetap. Sekarang Cl masuknya ke diatomik, berarti pakainya Cl2. Setarakan. Oh ya, sebelum setarakan, ini monoatomik berupa padat, solid, gas, solid. Baru kita setarakan.
Na 12, Cl di kiri 2, di kanan 1, berarti 2 kali setengah. Delta H-nya adalah min 411 kJ per mol. Berarti reaksi ini termasuk reaksi eksoterm karena delta H-nya min, artinya membebaskan kalor. Tadi delta H 0, sekarang delta HD 0. Perubahan entalpi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Tuliskan persamaan termo dari delta HD 0 H2O. Berarti penguraian H2O. H2O nya dibuat di ruas kiri. H2O liquid menjadi berarti H2 gas, ditambah O nya adalah O2. Tinggal kita setarakan, ruas kiri H2, kanan udah 2, O kiri kanan 2, berarti kali setengah, karena harus delta HD 0 pembentukan penguraian 1 mol H2O. Tuliskan delta HD 0 nya sama dengan plus 285,5 kJ per mol. Terakhir delta HC0, perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Delta HC0 CH4 kita buatkan persamaan reaksinya, CH4 gas ditambah 2 mol O2 gas menjadi CO2 gas ditambah 2H2O gas. Ini dinamakan delta HC0 karena CH4 sebanyak 1 mol dibakar menjadi CO2 dan H2O dan melepaskan kalor karena delta H-nya min, melepaskan kalor sebesar 890 kJ per mol. Untuk latihannya yang pegang buku Erlangga, latihan 2.2 halaman 51 nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan yang pegangannya buku Grafindo, uji kompetensi 3.4 halaman 65 nomor 1 dan 2.